Mohon salam kembali kurang semangat, jadi ulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah saya ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnatihi fi yaumil qiyamah wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Parabakulu, yang saya hormati para ustadz yang berhadir, pengurus PKM, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini, kalau ada yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya anak dijadikan Allah anaknya soleh dan solehah. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau ada tukang kredit mau nagih lupa alamat rumahnya. Kalau mati insya Allah masuk surga. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali ceramah pada malam hari ini, saya ingin ajak semua yang hadir sama-sama kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi Salatullah salam ala Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan bertemu dengan Nabi di surga. Amin. Ya Rabbal. Tadi Pak Kepala Desa bilang Ustaz Ramadan nggak asing, sering juga sekali-sekali muncul Pak ya. Tapi kok ada Indianya ini, macam mana? Saya Pak di Medan dari kecil sudah di sana. Tapi kemudian kata orang muka aku mirip-mirip sama artis India. Ada masalah kan?
bisa ku lakukan tanpamu. Dan kini aku mengatakan apa yang ku rasa. Ku mengerti. Ini Pak, kita kenalkan kepada anak kita tentang cerita Nabi. Kenapa? Nabi itu manusia terbaik sepanjang sejarah. Betul? Nabi itu manusia terbaik dari segi fisiknya, nasabnya, sifatnya. Kalau fisik Nabi gagah Pak. Kalau sifat Nabi mantap Pak. Kalau nasab Nabi mulia, Nabi itu nasabnya paling mulia. Anak-anak sekarang udah mantap juga Pak. Kenapa? Dikenalin melalui lagu tentang nama-nama Nabi. Kemudian pada saat itu nama bapak, istri, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi. Dijelaskan dalam kitab Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luhay, Luhay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mutar, Mutar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Fahadal qadr muttafaq alaihi min nasabihi Syarif sallallahu alaihi wasallam. Sampai Adnan, sepakat ulama nasab Nabi disebut Nabi sampai Adnan. Tapi kata Nabi, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah pilih Kinanah yang terbaik dari keturunan Ismail alaihissalam. Wa Quraisy min Kinanata. Allah pilih Quraisy yang terbaik dari Kinanah. Wa Hashim bin Quraisy. Allah pilih Hashim yang terbaik dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Allah pilih aku yang terbaik dari Bani Hashim. Apa artinya? Nabi adalah keturunan Nabi Ibrahim yang terbaik dalam sepanjang sejarah. Jadi kalau cerita Pak, Nabi itu keren. Abdul Manaf punya beberapa anak. Di antara anaknya Pak, yang paling ganteng, yang paling baik, yang paling soleh, yang paling dermawan, yang paling kaya, namanya Hashim bin Abdul Manaf. Hashim punya anak yang paling ganteng, paling baik, paling soleh adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak 10 orang laki-laki yang paling ganteng, paling baik, paling hebat. Itulah pada saat itu ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia punya ayah Abdullah yang terbaik dari keturunan Abdul Muttalib. Abdullah menikah dengan wanita paling cantik di kota Mekah, namanya Aminah. Lahirlah anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi Nabi ayahnya ganteng, mamanya cantik. Ayahnya putih, mamanya putih. Ayahnya mencong, mamanya mencong. Kira-kira kalau lahir anak ganteng boleh? Ganteng. Kalau kita ini kan silang-silangan ya. Aku jujur Pak, aku anak kelima dari 5 bersaudara kandung. Jadi bapakku kulitnya hitam, mamaku putih. Bapakku hitam, mamaku putih. Lahir anak pertama hitam, ikut bapak. Lahir anak kedua agak putih, ikut mama. Lahir anak ketiga udah hitam, udah putih, akhirnya siapa? Lahir anak keempat kadang hitam, kadang putih, tergantung di mana dia berada. Lahir anak kelima manis. Apa deh? Salah. Ya Pak. Jadi kalau saya lihat di kelas India, ini kami berlima dari Pak, ada lagunya. Boleh nyanyi nggak Pak? Nggak apa-apa. Ya Rejahami Otani Birkulu Kiramota Dunia Min Dilkoi Kabina Darka Mota Darka Midil Ayamil Ibyaka Ijlar
dia itu tidak tinggi yang terlalu tinggi. Berarti Nabi pendek. Walaupun qasir, Nabi nggak pendek. Berarti Nabi sedang-sedang, enggak juga. Masa bagaimana? Nabi itu kalau berdiri sama orang yang tinggi, maka Nabi lebih tinggi dari dia. Berdiri sama orang yang pendek, Nabi tidak melengkung tinggi jauh dari dia. Allah sesuaikan siapa teman duduk dan berdirinya, badan Nabi lebih tinggi dari dia. Keren banget. Kalau kita ini kalau pendek ya pendek kali. Kalau tinggi Nabi enggak. Apa kata mereka? Kalau wajah Nabi bagaimana kulitnya? Katanya wala bil abyadil amhaqi. Wajah Nabi tidak putih yang terlalu putih. Berarti ada agak kuningnya. Wala bil adami enggak juga. Berarti muka Nabi bagaimana rupanya? Abyadul musyarrabun, putihnya bercahaya. Agak ini tidak ada. Bapak pernah nengok muka orang Pak putih bercahaya? Pernah? Aku pernah Pak. Waktu mati lampu main HP Bapak bercahaya Pak. Nabi wajahnya bercahaya. Kata mereka, Nabi itu walau yakun bil mutahhami, badannya enggak gemuk. Walau bil mukalsami, mukanya enggak bulat. Wa kana fi wajhihi tadwirun, tapi mukanya enggak bulat. Ada ajar ainaini, bola mata yang hitam sekali. Ada berasfari, bulu matanya panjang dan lebat. Nabi itu sasnal kafaini wal qadamaini, telapak kaki dan telapak tangannya tebal tapi lembut. Kata sahabat, Nabi itu kalau berkeringat, semakin banyak keringatnya, semakin wangi badannya. Nabi kalau makin banyak keringatnya, makin wangi badannya. Kita kalau makin banyak keringat, makin hancur. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata sahabat, pernah orang-orang Mekah lagi melihat sempurnanya rembulan di malam hari. Apa kata mereka? Kami tinggalkan makan, kami tinggalkan minum, kami tinggalkan hajat kami karena kami lagi nengok bulan purnama yang indah. Tiba-tiba Muhammad membuka pintu rumahnya. Dia keluar pakai jubah berwarna merah, rambutnya sampai ke bahu. Saat itu kami lihat wajahnya, lupalah kami keindahan bulan purnama, saking indahnya wajahnya. Ayat gambarnya adalah, makanya kata mereka, tidak ada yang bisa menyaingi. Orang bilang, Ustaz, sama Nabi Yusuf bagaimana Ustaz? Ibunda kita Aisyah pernah berkata, seandainya lah cewek-cewek di zaman Nabi Yusuf yang mengiris tangannya karena gantengnya wajah Yusuf, dia lihatlah wajah suamiku Muhammad, tangannya dan bedadanya dia cucuk, tidak terasa karena gantengnya Muhammad. Jadi Nabi itu keren. Makanya kata ulama-ulama, kata
rupanya keterusan. Yang nampak bukan mata kaki, betis nampak. Apa kata Mama Muhammad? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi itu manusia yang paling gagah, Ustaz. Jadi kalau cerita Nabi sempurna nasabnya, ya nasab paling mulia. Cerita Nabi sempurna fisiknya, fisik paling sempurna. Apalagi Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa, diputus oleh Allah di tengah zaman luar biasa. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau para nabi Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hebat kan Nabi Sulaiman? Hebat. Tahu nggak dia bahasa binatang? Tahu? Nabi Musa alaihissalam langsung bisa ngomong sama Allah dengan bahasa dia. Kira-kira hebat nggak itu? Hebat. Tapi nanti kalau kita cerita tentang para nabi, semua sifat nabi dan rasul dalam Al-Quran Allah satukan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau Nabi Sulaiman kata Allah di dalam Quran, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Kata Nabi Sulaiman pada saat itu, ketika dia sedang naik kuda dengan pasukannya, tiba-tiba kata Allah, dia dengar ada semut yang berbicara. Semut itu bilang, ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum, para semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Kalau tidak, Sulaiman dan tentaranya akan menginjak-injak kalian, tapi mereka tak mengetahuinya. Apa kata Nabi Sulaiman? Dia hentikan pasukannya, dia biarkan semut berjalan masuk ke dalam lubangnya. Saat itu apa kata para ulama? Nabi mengatakan, jangan kalian buang air kecil di satu lubang, karena takut ada satu semut yang mati karena kalian. Jadi sifat Nabi Sulaiman ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ustaz, kalau Nabi Musa yang langsung bisa ngomong sama Allah, Nabi pun ngomong kepada Allah di Isra dan Mi'raj. Kalau Nabi Musa, Ustaz, yang saat itu punya kesabaran yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cerita suara, Nabi Daud punya suara
Itu dibilang di tahun gajah, anak-anak hafalnya cuma tahun gajah. Saya ditanya, kapan Nabi lahir? Tahun gajah. Kenapa dibilang tahun gajah? Pokoknya tahun gajah. Ya alasannya apa? Mungkin banyakan kambing dari gajah. Bukan jelas alasan. Padahal waktu Nabi lahir, ainil amin ladzi hawala fihi abrahatul asraru waswatan kata wa hadamal Ka'bah. Karena Abraha pada saat itu dengan tentara bergajah ingin menyerang Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Farabballahu an dzalika bil ayatil bayyinatil lati wasafahal Quran. Tapi Allah cegah dan kisah itu ada dalam Al-Quran. Makanya Nabi ini Pak Mulia lahirnya di tahun gajah, tepatnya 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, suasananya menjelang subuh. Jadi kata ulama, Nabi lahir menjelang subuh. Tapi itu Nabi lahir muncul cahaya yang terang sekali. Cahaya apa terang? Orang bilang, ini cahaya dari mana ini? Ahli kitab bilang, oh ini pasti sudah lahir Nabi terakhir. Makanya ahli kitab ini nyari-nyari, Pak. Ternyata lahirlah Nabi terakhir yang sudah diceritakan dalam kitab mereka. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka waktu Nabi lahir dalam keadaan yatim, waktu wulida yatiman, lahirnya dalam keadaan yatim. Beberapa bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Jadi rupanya Nabi lahirnya yatim, ayahnya meninggal waktu dia dalam kandungan, ibunya meninggal usia dia masih 6 tahun. Diasuh kakek, kakeknya pun meninggal. Tapi saat itu kakeknya memberi nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Manusia yang terpuji dari semua sifat baiknya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada Mahmud. Mahmud itu satu sifat baik pada makhluk. Tapi kalau simbol mubalaghahnya Muhammad, semua sifat baik ada pada dia. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa rupanya sifat baik Nabi yang paling hebat? Pertama, Nabi manusia yang paling hebat ibadahnya. Itu sifat baik Allah. Coba saya tanya Bapak Ibu, kita sholat gak? Kita sholat gak? Nabi sholat gak? Sholat kita sama sholat Nabi mana yang paling khusyuk? Sholat Nabi, Pak. Kata Aisyah, ibunda kita Aisyah, Nabi kalau sholat sampai bengkak kakinya gak terasa dia, saking nikmatnya sholatnya. Aku pernah, kata ibunda kita Aisyah, tidur saat itu Nabi mau sholat. Ketika aku bangun, Nabi lagi sholat. Aku tidur lagi. Saat aku bangun, Nabi masih sholat. Aku tidur lagi. Pas aku bangun menjelang subuh, Nabi masih sholat. Apa aku katakan? Kenapa kau terus sholat sampai bengkak kakimu? Padahal Allah sudah ampuni semua kesalahanmu. Kata Nabi, aku ingin jadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Sholat Nabi, sholat paling istimewa. Kita lihat sholat Pak Fokus saja kepayah. Betul nggak? Ada nggak orang sholat mikirin tiap jemuran? Ada nggak? Ada nggak? Allahu Akbar. Imam itu Allahu Akbar. Hujan, itu hujan, pindah pikiran dari sholat ke tiap jemuran. Ada? Oh, hujan. Dalam hati, Allahu Akbar. Bahasa semua itu. Sambil Allah mengatakan ini kan lompat dulu ya. Allahu Akbar. Itu sampai berapa kali boleh pikir?
Rupanya gitu jaga masjid di Medan waktu kuliah. BKN bilang, Ramadan, kok bisa ceramah? Bisa Pak? Betul kok, betul Pak. Karena aku dulu juara 1 terbaik Sumatera Medan. Ada kayak gaul kata Bapak. Ini ada orang kaya, ustaznya nggak ada tahu. Betul Pak, betul. Makanannya enak Pak, enak Pak. Dia ke situ ceramah, gitu ceramah, lagi ceramah kayak gini Pak duduk dihidangkanlah makanan tadi, kue yang kulihat 7 tahun yang lalu. Kira-kira senang gak? Senang gak? Ya Allah, udah 7 tahun kue ini kubayangkan hari ini datang ya Allah. Ceramah aku dengan semangatnya Pak. Saudara-saudara, siap ceramah, udah wajar masjid. Apa jaga masjid? Oh, udah wajar Bapak Ibu, jadi selesai ceramah kita ya. Udah siap tutup ceramah. Dalam hati ini kue kan dimusuhnya. Ya kan Pak? Pulang izin Pak ya. Ya Ustaz ya, terima kasih ya. Jalan mau kue kan. Sengaja lama-lama pakai selop. Mana tahu kue tadi diantar. Rupanya kan diantar juga. Naik kereta bulan-bulan masjid. Pada dekat masjid naik kereta. Mana tahu ya. Sampai ke masjid kue tadi nggak dikasih. Nggak lupa paling tidak. Akhirnya aku sholat sunnah. Allahu Akbar. Terima kabul kue. Kita kadang sholat masih bisa begitu, betul tak? Nabi sholatnya paling istimewa, maka Nabi uswatun hasanah bagi kita. Apalagi sifat Nabi Ustaz. Nabi SAW zikirnya paling menancap ke dalam dada. Makanya kata Nabi, afdhalul dzikri la ilaha. Itu kalau Nabi ucapkan la ilaha illallah, nancap ke dada. Ada bapak-bapak atau mama-mama murid kadang-kadang mau juga itu tahlilan. Gitu dia baca tahlilan, melihat selama ini bahkan nancap ke dada. Kata mama-mama, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Waktu itu sudah orang kita mama-mama itu zikir la ilaha illallah. Ada banyak kali kegiatan. Ada dia sambil nulis dua lirik la ilaha illallah. Ada lagi dia anaknya nggak bisa diam. La ilaha illallah. Oh dia la ilaha illallah. Udah jadi orang mak oh ya. La ilaha illallah. Udah ada yang mau ada suara. La ilaha illallah. Itu kan berani oh ya. La ilaha illallah. Ini dari kali sifat oke bapakmu tengok. Bisa bapak-bapak yang bilang. Padahal Nabi bakal ucapannya la ilaha illallah, maka menancap ke dalam dada. Apalagi Ustaz, Nabi memiliki sifat yang baik. Apa sifatnya? Sidqul hadits, manusia yang paling jujur perkataannya. Apa kata orang Mekah? Seumur hidup kami bersama Muhammad sekalipun tak pernah bohong dalam hidupnya. Sekali 63 tahun Nabi hidup di Mekah dan di Madinah, ternyata tak pernah bohong. Coba dia tanya, Pak, Bapak jujur Pak, Bapak pernah bohong?
nggak pernah marah dan curiga apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Pak Nabi waktu itu ganteng-gantengnya, semua orang pada satu suka sama Nabi, tapi istri Nabi percaya. Coba bapak tes, bilang sama ibu, Dek, abang mau nginap di beras pagi 30 hari. Coba tes, ibu nanya, ngapain bapak ke sana? Ada deh, dikasih apa? Dikasih lah? Kenapa? Aku suaminya macam-macam. Ada bapak-bapak bilang sama ibu tuh, Dek, ya, kalau nanti kau meninggal duluan daripada abang, kata bapaknya, bang, abang pasti sedih kali. Sedihnya karena apa? Susah abang hidup tanpa kau. Dek, kalau aku tak percaya sama abang, ku nyanyikan lagu kalau kau udah enggak ada. Apa yang enak abang? Nyanyi dulu bapaknya. Baru sekarang, oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian. Langsung disamper sama istrinya, aku tak percaya kalau kau kesepian, aku aja masih hidup, matamu jelalatan. Itu namanya percaya. Jadi Nabi sidqul hadis, manusia yang paling benar ucapannya. Apalagi Nabi itu adalah izamul amanah, manusia yang paling agung dalam memegang amanah. Nabi itu pasti titipin sesuatu, agung dia memegang amanah. Bahkan waktu dia mau dibunuh, ketika orang Mekah sepakat Muhammad harus kita bunuh, apa yang terjadi? Nabi keluar dari kota Mekah, dipesan Nabi sama Ali bin Abi Thalib, ini barang titipan orang-orang Mekah ini kasihkan balik. Walaupun dia penipu mau membunuhku, tapi barangnya balikkan sama dia. Oh, itulah kerennya Nabi amanah. Kita ini kadang nggak boleh nggak amanah. Salah satu amanah kita kan kalau suami istri ada, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Istri adalah pakaian bagi suaminya, suami adalah pakaian bagi istrinya. Berarti apa Ustaz? Amanahnya pakaian menutup orang yang memakainya. Betul Pak? Saya pakai baju rumah nih Pak, makanya Bapak mau dengar aku ceramah. Kalau nggak pakai baju Bapak bilang bukan Ustaz India tuh, bilang merasa berbeda. Iya kan Pak? Karena pakai baju amanahnya menutup badan. Istri menutup kekurangan suami, suami menutup kekurangan istri. Saya tanya dulu jujur, ibu-ibu aja lah. Bu, ada nggak istri sekarang suka ceritakan kekurangan suami sama kawannya? Ada? Ada. Lagi duduk, pura-pura sedih. Kan ditanya kawan, kok sedih hari kok? Sedih lah, gimana? Ya sedih kenapa? Laki ulah, banyak kali ulahnya. Apa rupanya ulahnya? Agak pelit jadi kawan. Pelit gimana? Orang disuruh belanja kasih 50.000 minta balik, lucu kali. Ya sabar lah, kayak itu memang laki-laki. Kau kayak gitu juga nenek kau, enggak Pak, kalau aku enggak. Kau kayak gitu juga laki kau, enggak, kalau aku enggak. Suami itu enggak pelit, enggak pelit, enggak Pak. Orang duit aku yang megang kau, aku enak banget kau ya. Tapi enggak juga Pak, suami kau agak gede. Pantang nengok cewek cantik, matanya ke situ aja, enggak menghargai aku sebagai istri. Enggak, nangis orang. Udah datang satu orang lagi, kenapa weh, kau nangis kan weh? Langsung dulu laki ini bilang, dia cerita masalah lakinya. Laki itu ada masalah. Kalian jangan nyeritain suami kalian dosa. Ini udah bagus tuh. Kau gimana suami itu? Aku gak mau cerita suami itu, mohon maaf. Oh, ini keren Pak. Kalau suami dia pelit, suami itu gede, suami itu gimana? Oh, suami itu gak pelit. Atau suami itu gede juga nengok cewek cantik suka. Enggak, suami itu kalau jalan ditundukkan ke pandangannya, biar tahu kok yang listrik itu yang kau ditabrak. Datang yang satu, enak kali lah kakak ya, suami mama nggak pelit, nggak macam-macam, tapi kata dia, tapi jangan dari bilang sempurna suami gue ada juga kurangnya weh, kata dia, cuma aku nggak bilang aja kak, tapi jangan kasih tahu orang yang dia, dan aja bilang
Suami itu memang tak gede, tak juga pelit, tapi paksa. Aku aja baru dipijak-pijak. Manusia itu bangga izomul amanah. Nabi itu izomul amanah. 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah, Pak. Sekalipun tak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka tentang kekurangan pasangannya, maka sejarah membuktikan gak ada kurangnya Nabi dan pasangannya Khadijah. Betul, Pak? Apalagi Pak Ustaz? Udah mau 1 jam, Pak. Udah ada ceramah dulu. Tadi kata Bang Ustaz C, ceramahnya kan jangan lebih 1 jam. Kalau udah lebih 1 jam jangan lapar. Nah, makanya 1 jam memang tertutup. Tinggal 5 menit lagi. Nabi itu apa sifatnya, Ustaz? Kalau menurut akhlak, manusia yang paling agung akhlaknya. Bagaimana agungnya akhlak Nabi, Ustaz? Nabi SAW bilang, kalian kalau duduk sama orang yang sedang sakit, jangan ceritakan enaknya sehat. Kalau lagi bersama orang miskin, jangan ceritakan enaknya kaya. Kalau kalian sama orang gagal, jangan banggakan prestasi kalian. Berarti apa? Nabi itu akhlaknya luar biasa. Kata Nabi, bicara dengan anak-anak, biar anak-anak hormat pada kita. Bicara dengan orang tua, biar orang tua sayang pada kita. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nabi menikah dengan Khadijah, punya anak pada 6 orang darinya, 1 dari Maria al-Qibtiyah. Makanya dikatakan anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Namanya Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Dari kecilnya anak laki-laki Nabi semuanya sudah dipanggil ilahi. Semasa berjuang anak perempuan Nabi selalu setia mendampingi Nabi. Ketika Nabi sakit, anak perempuan meninggal semua, tinggal 1, Fatimah Zahra. Jadi waktu Nabi meninggal, Pak, cuma 1 tinggal anaknya perempuan. Itulah Fatimah Zahra yang akhirnya dinikahkan Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tijaratuhu bimali Khadijah wa jiwatuhu minha, berdagang dengan harta Khadijah dan menjadikannya sebagai istrinya. Ini juga potret luar biasa. Kejujurannya dalam berdagang, hebat mulianya akhlaknya, membuat istrinya mengatakan bahwa Muhammad adalah hal yang harus menjadi utama. Sehingga dia bilang sama kawannya, aku suka sama Muhammad. Jadi yang bilang dulu Mbak Khadijah, ibunda kita Khadijah ini kan orang kaya, bergelar Ratu Quraisy, saking kayanya, wanita paling terhormat atau hero, wanita paling suci. Karena akhlak Nabi, apa kata dia sama kawannya? Kawannya namanya Nafisah. Nafisah, kau tahu si hati apa itu Khadijah? Aku terpikir Muhammad. Oh, tenang kau. Aku bilang sama dia, kalau kau suka sama dia, jangan, nanti dia tidak mau sama aku. Mau pasti. Dia bilang sama Nafisah, Muhammad, kau mau nikah? Belum cukup modal, kata Nabi. Ada orang kaya menikah sama kau, cantik, kaya, baik, kau. Siapa? Kata Nabi. Khadijah. Kalau mau aku, kata Nabi. Akhirnya pada saat menikah Nabi dengannya. Apa kata ulama? Tidak ada rumah tangga yang paling baik dan menjadi idola kecuali rumah tangga Nabi dan Khadijah. 2 wanita pasangan terhebat ini ternyata diukir dalam sejarah. Maka orang kalau nikah namanya Allahumma alif bainahuma kama alafta bainan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa
puluhan orang. Kata orang tua, pergi kau dari kampung kami. Kata Nabi, kalau kalian tidak mau dalam dakwah, minimal jangan usir aku. Kamu usir. Kalau kalian usir aku tidak apa-apa, tapi jangan kalian sakiti hati Nabi. Diambil mereka batu-batu, dilempar kepada Nabi. Ketika dilempar, pembantu Nabi Zaid bin Harisah menghalangi, luka badannya. Dilempar lagi, kena kepala Nabi, kena badan Nabi, kena kaki Nabi. Darah mengalir dari badan Nabi. Saat itu Nabi jalan payah, sendalnya dipenuhi darah di atas sendalnya. Nabi angkat tangannya. Apa kata Nabi? Rabbi ilaika ashkuru wa quwwati, hanya kepadamu ya Allah bukan kelemahanku. Wa qillatahil ladzi, sedikitnya usahaku. Wa hawani 'alan nasi, hinanya aku di hadapan manusia. Anta rabbil mustad'afin, engkau Tuhan orang-orang lemah ya Allah. Anta rabbi, engkau Tuhanku. Ila man takilni, kemana aku sesudah ini kau suruh ya Allah? Apa ke tempat yang jauh yang mereka melempariku, atau ke tempat yang dekat tapi mereka menghinaku? Tapi nggak apa-apa ya Allah, yang penting kau tidak marah pada doa. Dengan doa kayak itu Jibril datang. Jibril bilang, Muhammad, kau tengok di hadapanmu ada malaikat penjaga bukit. Nengok kan, apa ini? Apa ini malaikat? Kata Jibril, malaikat penjaga bukit kasih tahu. Kata malaikat itu, Muhammad, kalau kau mau Muhammad, angkat tanganmu sekarang. Allah sudah kasih kuasa sama aku. Ku angkat bukit-bukit ini, ku timbun orang tauhidnya rata dengan tanah. Apa kata Nabi? Allahumma hdiqhum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, minta kasih petunjuk kau, mereka belum tahu. Nabi Nuh sabar dalam dakwah, tapi ketika puncak kesabarannya diuji, apa kata dia? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kasih hidup orang kafir di muka bumi ini. Langsung banjir bandang. Betul tak? Nabi Muhammad ditawarkan, Muhammad, angkat bukit itu, timbul orang tauhid rata dengan tanah. Kata Nabi, jangan, diminta Nabi agar dikasih petunjuk. Mereka tidak kuasa. Kata mereka tadi, Muhammad, kalau netes satu tetes darah dari sendalmu ke tanah, nggak rindu Muhammad, maka mereka harus kami ratakan. Diambil Nabi sorbannya, dilapnya darah yang ada di sendalnya supaya nggak netes ke tanah, supaya umatnya nggak diazab. Keren nggak? Keren. Coba kalau kita di posisi itu, nggak usah kita lah. Lagi ceramah dilempar orang, itu dilempar ke darah kaki, sendal pun ada darah di situ. Datang malaikat penjaga gunung Sinabung. Ada? Karena malaikat penjaga gunung Sinabung berarti malaikat itu terdakwa sekarang. Mereka itu bilang, Ramadan, widah dari belum terkalahkan pakai batu. Yang bahasa Garut, mereka itu bahasa Garut. Berterkalahkan pakai batu. Adinggirkan, kuangkat gunung Sinabung, kubengkar putakannya. Kalau mau Ramadan, kuangkat gunung Sinabung, lempar ke barat. Baru mereka bilang, adindaru setetes darah pas Nabi Ibrahim kata, aku hancurkan mereka. Kalau jatuh sedikit aja darah setetes dari kakimu ke tanah, akan menghancurkan mereka yang melempar. Kira-kira apa yang kulakukan? Jangan sebut dong. Apa yang kulakukan, Pak? Ulang darah pakai sorbanmu. Oh, nehi-nehi itu kajian bola yang biar kau nak biar. Nggak mungkin terjadi.
hutan itulah dia buah-buahan. Kuntilanak naik sepeda ke sumur-sumur. Bapak ibu jangan tengok pada pulang lama, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Kuntilanak indah tawanya, terbahak-bahak ke cebur telaga. Saya undur diri dari hadapan bapak ibu semua. Insya Allah bertemu kita di gelombang waktu yang berbeda. 7 kali 7 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Kacang panjang dicuci bersih, cukup sekian dan terima kasih. Ikan teri di dalam kolam, saya akhiri dengan wassalam. Anak itu ada di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya